Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang PAI yang berjudul Berpikir Kritis dan Demokratis. Tapi sebelumnya, supaya kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmu atau mempelajarinya, mari kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Baik, terima kasih semuanya sudah berdoa. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya. Baik anak semuanya, tadi judulnya tentang berpikir kritis dan demokratis. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan nanti yang tentang demokratisnya terdapat dalam surat Al-Imran ayat 159. Baik anak semuanya, Bapak bacakan dulu surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dengan tartil, dengan baik bacaannya, dengan menggunakan tajwid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu ayat 190-nya. Ayat 191-nya, allazi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Itu ayat dan surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Baik anak-anak semuanya, tentu setiap ayat, setiap surat biasanya ada asbabun nuzul, dan untuk surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini ada asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzulnya? Asbabun nuzul turunnya surat Ali Imran ayat 191 yaitu diawali oleh kedatangan orang-orang Quraisy, kaum Yahudi. Kemudian mereka, para kaum Quraisy, bertanya mengenai bukti-bukti kebenaran yang dibawa Nabi Musa dan bukti-bukti kebenaran yang dibawa Nabi Isa. Kaum Yahudi pun menjawab bahwa tangan dan tongkat Nabi Musa mampu bersinar putih, sedangkan Nabi Isa mampu menyembuhkan mata buta, penyakit sopat, serta mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian orang-orang Quraisy mendatangi Rasul SAW seraya berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu menjadi emas untuk kami." Lantas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan turunlah surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Anak-anakku semuanya, tadi sudah kita baca tentang asbabun nuzul surat ini, dan kita sekarang melanjut kepada kandungan surat ini. Surat Al-Imran ini ayat 190 sampai 191 ini memerintahkan kepada kita semua
seluruh umat manusia untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ini juga dijelaskan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam. Nah, anak semuanya, di slide yang selanjutnya ini kandungan surat Al-Imran ayat 191 ini lebih diperinci lagi. Yang pertama, penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab, yaitu orang-orang yang berfikir. Yang ketiga, ulul adalah orang yang berfikir dan berfikir. Orang yang berzikir dan berfikir, ia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi. Dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Yang keempat, tafakkur atau berfikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, semuanya benar dan bermanfaat. Yang kelima, tafakkur atau berfikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan menjadikan manusia memperbanyak doa kepadanya. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Itu tentang berpikir kritis. Nah, kita memasuki surat Al-Imran ayat 159. Ini khusus berbicara tentang demokratis. Maka saya bacakan, Bapak bacakan ayatnya, kemudian terjemahnya. Kemudian nanti anak-anak semuanya bisa membaca masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah bulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Anak-anak semuanya yang berbahagia, tentu ayat ini juga ada sebab turunnya atau disebut dengan asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul dari ayat ini? Dari surat Al-Imran ayat 159, asbabun nuzulnya adalah sebab-sebab turunnya surat Al-Imran ayat 159 sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar RA dan Umar bin Khattab RA untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar RA berpendapat agar mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab berpendapat sebaliknya, yaitu dibunuh dan yang diperintahkan membunuh adalah keluarganya. Rasul SAW kesulitan dalam memutuskan, kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar RA. Radhiyallahu an. Baik anak semuanya yang berbahagia, kita lanjut setelah tadi membacakan asbabun nuzul dari surat Al-Imran ayat 159, maka sekarang kita akan membacakan kandungan. Di sini ada beberapa kandungan dari ayat ini. Nanti silakan dibaca sendiri, Bapak akan membacakan beberapa poin saja supaya ringkas.
Kandungan yang pertama adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertutur kata lemah lembut dan santun, baik kepada kawan maupun kepada lawan, karena mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak, meskipun dalam situasi genting seperti kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dalam perang Uhud. Namun beliau tetap bersikap lemah lembut, bahkan memaafkan mereka semuanya. Dan selanjutnya poin-poin yang lain silahkan dibaca sendiri anak semuanya. Yang jelas dari surat Al-Imran mulai dari 190 sampai 191 dilanjut dengan surat Al-Imran ayat 159. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran dari surat ini? Yang pertama, kita ambil pelajaran dari ayat 190 sampai 191, yaitu tentang berpikir kritis. Tentu ada keuntungannya. Keuntungan yang pertama adalah keuntungan duniawi, bahwa ketika kita berpikir tentang keagungan Allah, kita menghayati alam semesta, mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita akan menjadi orang-orang yang nantinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan bersyukurlah nanti akhirnya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu menjadi keuntungan di akhirat. Yang kedua, tentang demokratis. Maka kita di ayat ini, di ayat yang ke-159, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku lemah lembut, berperilaku yang sopan, tidak cepat marah, gampang memaafkan orang lain. Tentunya ini menjadi salah satu bekal bagi kita hidup di dunia. Dan tentunya di akhirat nanti kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akhlak yang kita miliki ini. Itu saja anak semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami dari mulai surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, kemudian ayat 159 yang tadi di awal sudah disebutkan bahwa pembahasan ini tentang berpikir kritis dan demokratis. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu berpikir, merenungi apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan selalu bekerja sama dengan pihak-pihak yang satu tujuan, satu misi, siapapun orangnya, siapapun agamanya, dalam kerangka untuk memajukan negara kita Indonesia, maka kita harus bekerja sama. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.